adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi ke Bia. Nah, adik-adik, tahu nggak tema kita pada minggu ini? Untuk saling memaafkan. Nah, siapa nih di antara adik-adik sekalian yang susah untuk memaafkan orang lain, yang suka cari-cari kesalahan orang lain? Nah, adik-adik itu nggak boleh ya, karena kita itu kan anak Tuhan. Kita nggak boleh tuh berlaku seperti itu. Kita harus bisa untuk memaafkan orang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita bangkit berdiri dulu yuk sama-sama. Kita nyanyi lagu judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik semua pasti tahu dong lagunya. Jadi kita nyanyi yang semangat ya. Ayo bangkit berdiri. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Sudah 1 minggu kita tidak bertemu, sekarang bertemu lagi. Mana senyumnya? Mana? Ayo, kita semua bermuka gembira. Tadi sudah nyanyi bersama kakak Icel, apa? Hari ini ku rasa bahagia. Tapi kenapa masih ada yang
Cemberut. Jangan cemberut dong. Hayo senyum. Senyum kiri kanan. Senyum. Senyum di depan kita. Senyum di belakang. Ayo kita semua siapkan hati. Kita harus saling memaafkan. Ya, kita saling, masih ada yang musuhan, tidak boleh ya. Semua harus saling berbaik sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati, pikiran kita semua supaya bisa mengikuti sekolah minggu online dengan baik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Engkau selalu tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya, tipu muslihat orang jahat dan sakit penyakitnya. Apalagi sakit penyakit yang sekarang lagi melanda di mana-mana. Tuhan berkati kami, supaya kami juga bisa anak-anak-Mu bisa mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga kami menjadi saluran berkat untuk keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo yang masih marahan, ayo yang masih ribut sama berantem, rebutan mainan atau apa, ayo baikan. Baikan. Tapi tidak boleh salaman, kan kita harus jaga jarak. Ayo kita salam damai saja, salam damai COVID. Ayo baikan ya, saling maafkan ya. Oke, dadah, duduk manis, dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kakak Lona akan membawakan cerita kitab suci sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang pengampunan. Bacaan kitab sucinya kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Cerita kitab sucinya akan berbentuk video. Sambil kita nonton videonya, ayo adik-adik persiapkan juga Alkitabnya ya. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Selamat menonton. One day, Jesus was talking with his disciples and teaching them when Peter asked, Jesus? "How often should I forgive someone who sins against me? 7 times?" Jesus said, "No, not 7 times, but 70 times 7. Then Jesus told a parable. He said, "The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to get his money back that he had let his servants borrow. While the king was doing this, one of the servants who owed him $1 million was brought in. $1 million, please? The servant couldn't pay, so the king ordered that he be sold, along with his family and everything he owned, to pay the debt. Wait, please. But the servant begged the king, 'Please be patient with me, and I will pay it all.' Then his king was filled with pity for him, and he let him go and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. Hi? Come here, you. He grabbed him and demanded that he pay him back immediately. Oh, wait, please. His fellow servant begged for a little more time. He said, 'Be patient with me, and I will pay it.' No. But the servant wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called in the man he had forgiven and said, 'You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?' Then the angry king sent the man to prison to be punished until he had paid all that he owed. Jesus then said, 'That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your heart.'" Nah adik-adik,
kita sudah bersama-sama menonton videonya. Kira-kira mengerti nggak ya apa sih yang ingin disampaikan Tuhan melalui cerita itu? Inti cerita ini adalah mengenai pengampunan atau memaafkan. Ada sebuah percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus yang menarik nih adik-adik. Di ayat 21, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, lalu jawabannya Tuhan Yesus itu menarik sekali buat kakak. Di ayat 22, Tuhan Yesus menjawab Petrus seperti ini. "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Adik-adik udah mulai berhitung ya? 70 kali 7 kali. Berapa kalau hitungan matematikanya? 490 kali. Berarti kita mengampuninya sampai 490 kali aja. Tunggu ya. Sebelum kakak menjawab pertanyaan itu, kita pindah dulu ke cerita tentang raja dan hamba yang jahat itu. Di dalam cerita itu kan, raja itu menggambarkan sosok Tuhan dan hamba-hamba itu menggambarkan sosok manusia. Si hamba yang jahat itu ngutang sama raja sebanyak 10.000 talenta. Atau kalau di video berhutangnya miliaran dolar. Kalau dirupiahin nggak kebayang ya berapa banyak hutangnya. Tapi dengan baik hatinya, sang raja menghapus hutang si hamba. Menghapus ya adik-adik, menghapus bukan mengurangi. Jadi si hamba nggak ada utang lagi sama sang raja. Apa sih artinya? Adik-adik, sadar nggak kalau kita itu udah sering berdosa terhadap Tuhan? Nah, hutangnya si hamba itu menggambarkan dosa kita kepada Tuhan. Dan kita sering sekali berdoa minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti sang raja, ketika Tuhan mendengar doa dan permohonan kita itu, Tuhan langsung memaafkan dan menghapus dosa-dosa kita. Setiap kali selalu begitu berulang-ulang. Nah, balik lagi nih ke cerita. Nah, ceritanya itu kan setelah utangnya dihapus, si hamba yang jahat ini malah pergi ke temannya untuk menagih utang. Dan walaupun si temennya ini dia udah mohon-mohon kepada si hamba yang jahat ini supaya utangnya dihapuskan karena dia nggak bisa bayar, si hamba yang jahat ini malah memasukkan temannya itu ke dalam penjara karena ia nggak bisa bayar hutang. Ini menggambarkan kalau kadang-kadang kita tuh susah memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Nih ya, coba deh diingat-ingat, boro-boro ya dimaafin. Yang ada biasanya kita jadiin mereka itu musuh-musuhnya kita kan, menjadi lawan kita. Karena mereka itu udah bersalah sama kita. Nah, sang raja dalam hal ini adalah Allah Bapa sendiri, gak suka kita berbuat seperti ini. Maka dari itu, di ayat 35, Tuhan Yesus bilang, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Apa sih yang terjadi sama si hamba yang jahat itu? Ya, si hamba yang jahat itu akhirnya dipenjara sama si sang raja karena ia nggak mau berbelas kasih kepada temannya yang punya hutang kepada dia. Nah, kembali lagi nih soal mengampuni 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan terus-menerus. Ingat kan tadi kakak bilang apa? Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan untuk minta Tuhan mengampuni dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita, dan setiap kali itu juga Tuhan mengampuni kita adik-adik. Tuhan ingin kita mencontohnya, yaitu mau memaafkan sesama kita yang berbuat salah kepada kita, yang menyakiti hati kita.
Bahkan walaupun mereka yang bersalah kepada kita nggak minta maaf ke kita. Memaafkan 70 kali 7 kali, maksud Tuhan adalah supaya kita terus-menerus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita sampai kita terbiasa untuk memaafkan. Jadi, bukan maksudnya memaafkan sampai 490 kali ya adik-adik. Kita diminta untuk memaafkan orang berulang-ulang kali, sama seperti Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita berkali-kali. Jadi adik-adik, yuk kita sama-sama belajar memaafkan orang lain dan minta juga pertolongan kepada Tuhan agar kita selalu diberikan hati yang lemah lembut supaya bisa selalu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Tuhan sudah mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa ya adik-adik? Yuk kita sama-sama belajar. Tuhan berkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, Kakak Stella senang banget nih bisa ketemu adik-adik lagi. Hari ini Kakak Stella mau berbagi cerita nih adik-adik lewat suatu video. Yuk kita nonton sama-sama. Ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus diperban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi. Nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu, karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya,
Gak apa-apa kok, Chris. Kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Nah, adik-adik, akhirnya Chris, Lala, dan Rere berteman. Chris enggak ejek Lala lagi. Mereka semua saling mengasihi, tidak saling membenci lagi. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik sudah paham belum? Nanti KKPA-nya yang menjelaskan ya, apa inti dari firman Tuhan kita. Nih adik-adik, gimana tadi videonya? Di sini siapa dari adik-adik yang kayak Chris? Suka ganggu, bikin orang nangis. Nggak ada ya? Tapi adik-adik, ada nggak teman yang kayak Chris? Suka gangguin adik-adik? Atau menyakiti adik-adik? Kalau ada, adik-adik misalnya melihat teman adik-adik itu kesusahan. Adik-adik tahu apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik apakah akan cuek aja? Dia udah jahat sama aku, ngapain aku baik sama dia? Atau adik-adik seperti Lala sama Rere. Mereka bantu temannya yang sudah menyakitinya. Adik-adik pilih yang mana? Jadi Lala dan Rere dong ya. Iya, jadi kalau adik-adik dalam hidup adik-adik ketemu orang yang nyebelin, yang suka menyakiti adik-adik, bikin adik-adik sedih, itu adik-adik maafkan aja ya. Bahkan kita doakan sama Tuhan. Tuhan Yesus aja memaafkan mereka yang menyalibkannya. Masa kita nggak mau maafin orang-orang di sekitar kita? Jadi kita harus belajar memaafkan, tidak dendam. Oke adik-adik? Ya. Nah, habis ini yuk kita nyanyi sama-sama sama Kakak Icel dan Bunda Susi. Hai adik-adik, sekarang kita nyanyi dulu yuk. Kakak Icel punya lagu baru loh. Judulnya Kasih Itu Memaafkan. Kayak apa sih liriknya? Liriknya itu, kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali. Segenap hatiku. Kayak apa sih lagunya? Yuk, kita dengerin. Abis itu kita nyanyi sama-sama ya. Kita panggil Bunda Susi yuk. Bunda Susi, yeay. Oke, kita nyanyi. Halo adik-adik. Nah adik-adik, siapa nih yang udah pernah dengar mengenai kisah Santo Sulpicius?
Nah, buat adik-adik yang belum pernah dengar mengenai kisah dan sejarahnya Santo Sulpicius, sekali ini Kakak Gilang mau sedikit nih ceritain mengenai kisahnya Santo Sulpicius. Nah, Santo Sulpicius hidup di antara tahun 614 sampai 647. Ia merupakan uskup dari sebuah kota yang berada di Prancis. Santo Sulpicius ketika menjadi seorang uskup, ia sangat disegani dan dicintai oleh umatnya karena ia merupakan seorang yang rendah hati, terus rajin, dan berani membela rakyatnya terhadap pemerintahan yang kurang adil. Nah, ketika umurnya sudah memasuki umur yang lanjut usia, ia mengundurkan diri sebagai uskup supaya ia dapat lebih aktif melayani umat-umatnya. Nah, Santo Sulpicius adik-adik lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Sejak muda, ia sudah menetapkan pilihannya untuk hidup selibat atau hidup tidak menikah dan tidak berkeluarga. Serta Santo Sulpicius sejak muda ia berkarya dengan membantu orang-orang miskin. Pada tahun 624, ia menjadi uskup Bourges, yaitu sebuah kota di Prancis. Ia juga menjadi guru spiritual Santo Remakles. Kesalehannya dan kecermatannya membuat ia mampu mempertobatkan semua orang di keuskupannya. Ia juga tidak lepas dari kesucian dan karya kasih yang ia lakukan. Ia berani melawan pemerintahan yang pemerintahannya itu tidak adil kepada rakyat. Nah, pada akhir hidupnya yang tadi Kakak Gilang bilang, ia mengundurkan diri dari jabatan uskupnya untuk dapat fokus melayani orang-orang miskin serta mempertobatkan orang-orang penganut bidaan dan orang-orang Yahudi agar menjadi pengikut Tuhan. Nah, Santo Sulpicius sendiri meninggal pada tahun 647. Santo Sulpicius dikenal dengan nama Sulpice atau Pius. Nah, adik-adik, karena ketulusan hatinya, kerendahan hatinya, yang suka menolong umatnya, yang suka menolong rakyat-rakyat miskin dari sejak ia masih muda, ia begitu dicintai oleh umat dan rakyatnya. Umatnya begitu mencintai dia karena cintanya si Santo Sulpicius ini ketika ia menjadi uskup ataupun pelayan Tuhan, ia benar-benar tulus memberikan kasih dan cintanya kepada umatnya, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, seperti tema kita nih pada hari ini, yuk kita belajar memaafkan. Nah, memaafkan itu sendiri juga didasari oleh hati yang tulus, hati yang rendah hati. Maksudnya kita dapat dengan mudah memaafkan orang lain, memaafkan teman kita apabila kita memiliki hati yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahan kita. Adik-adik, kita belajar dari kisahnya Santo Sulpicius, bagaimana ia begitu dicintai oleh rakyatnya karena ia suka menolong dan menjadi sosok yang rendah hati. Yuk kita sama-sama belajar juga untuk menjadi seseorang yang rendah hati, suka menolong, mau mengakui kesalahan kita, dan berani untuk meminta maaf. Ingat ya adik-adik, meminta maaf itu bukan berarti kalah, tapi meminta maaf atau memaafkan adalah suatu bentuk kasih sayang kita atau kasih kita terhadap sesama. Begitu adik-adik ceritanya. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya dari kisah Santo Sulpicius ini. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Kakak Gilang. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Oke adik-adik, bersama Bunda Suci. Hari ini kita mau bikin dompet maaf. Dompet kasih ya. Ini dompet. Ya, kita bikin ini. Nanti di dalamnya kita isi. Yuk, bikin yuk. Gampang buatnya, yuk. Adik-adik, bahan yang dibutuhkan: kertas warna 4 lembar, 1 karton, dan lem atau lakban double tip sama spidol. Nah, awalnya kita mau membuat
seperti ini. Kalian punya kartu pinjam sama mama papa ya. Nah, ini nanti kita tempel. Jangan ditempel, maksudnya buat tanda aja. Begini, kita yang kencang ya. Nah, ini kan kelebihan. Kelebihannya kita gunting. Kita potong aja. Ya. Nah, terus ini kan lebih banyak. Kita lem. Lem ini kita keluarin dulu. Kita tempel rapi-rapi. Nah, kita bikin ini 4. Nah, adik-adik ini udah selesai ya. Lalu kita lipat 2 gini. Kita lipat rapi-rapi. Semuanya kita lipat. Nah, ini nanti kalau udah dilipat 2, lalu tengahnya kita kasih double tip atau bisa dilem. Kita lipat dulu supaya tempel ya. Lalu sini kita kasih double tip. Kita tempel ke yang lain juga. Semuanya ditempel satu sama lain, jadi berkaitan. Jadi ini juga semua kalau udah selesai ini dikasih lem, ditempel. Lalu ini juga ditempel. Nah, sehingga dia akan menempel satu sama lain. Nah, adik-adik ini udah ketempel semua ya. Tuh. Ya, nanti ditempel tinggi kiri kanan kan? Ya. Dalamnya ditempel dulu baru disambung. Setelah itu kita siapin ini. Luarnya. Nah, luarnya sama, ukurannya harus sama. Ini kan sama ya. Nah, cuman kita mungkin lebih sedikit. Jadi kita udah garis dulu. Kalau ini 5,5 cm, baru kita gunting. Nah, ini udah selesai bikin. Lalu kita tempel. Kita mau tempel ya. Kita mau tempel ke sini. Mau ditempel begini. Nah, tempelnya gimana? Cuman ininya aja, luarnya aja. Kita kasih double tip. Juga belakangnya. Ya. Nah, ini udah dilepas, kita tempelin. Kita tempel hati-hati ya, yang rapi. Nah, udah. Ini juga tadi udah dikasih tempel. Lalu kita gulung. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita garis-garis juga bisa. Kita bikin garis-garis supaya lebih rapi. Terserah kalian, bisa hias, terserah kalian. Nah, adik-adik terus begitu ambil kertas kecil aja, terus kita mau lipat 3, dilipat begini ya, terus lipat lagi, masih double tip ujungnya, maksudnya supaya tebal. Adik-adik yang di sininya dipotong sedikit ya. Nah, selanjutnya ini ditempel di sini, nih ditempelnya di sini, di sebelah sini, yang paling pertama menutup, jadi menutup ke sini. Ini kan tadi udah ada garis. Jadi kita tempel di sini ya, tempel di sini, dan di sini. Seperti ini adik-adik ya. Yang dilem yang ujungnya aja, ya. Jadi ini kita lem, yang dilem ujungnya aja ya. Nah, ini supaya bisa masuk, tuh, supaya bisa masuk. Oke. Nah, ini sudah jadi. Terus kita mau bikin pitanya. Kalian bisa bikin pita atau bisa juga kalian bikin yang lain, dihias yang lain, boleh aja. Kalau mau bikin pita, caranya lepas ini kita potong dulu, potong segini ya. Jadi bikin pita ini kertas segini aja, kita lipat begini, terus kita lipat lagi, ya. Jadi begini ya, lipat ya. Terus ini ngadep yang sini, yang luar di sebelah sini ya. Lalu kita gunting, gini, terus udah jadi. Lalu kita lipatnya pitanya ke dalam, gini ya. Nah, setelah itu tengahnya kita kasih double tip. Tengah-tengahnya itu tadi kita ketemuin ya, kita ketemuin. Nah, gini. Lalu tengahnya juga kita tambah double tip lagi untuk kita tutup juga. Kita tutup dengan kertas yang sama atau boleh yang lain. Ya. Kalau sudah, kita tempel di sini. Tempel begini. Kita buka. Lalu ini tadi kita bikin ininya ya, buntutnya, talinya. Kita tempel dulu. Baru kita tempel ini.
Nah, ini sudah jadi. Ya, lalu bagian belakangnya tinggal dihias, ditulis ayat sucinya. Ya. Oke, kalau udah ditulis, kamu mau cara menghias ini gampang loh adik-adik. Jadi bikinnya gini. Misalnya nih, nanti di dalamnya ada tulisan ya. Misalnya kasih. Ya, misalnya kita tulis nih seperti ini. Kasih itu tak pernah dendam. Nah, lalu cuma tinggal giniin aja nih. Kamu lingkarin aja, jangan semuanya, disisa-sisain. Ya, terus bikin terus ini. Kamu giniin. 4 biji kek, 4 kek, 4 ya. Asal aja. Nah, kalau udah selesai begitu, baru kasih yang hijau tuanya. Nah, seperti daun-daunnya. Ya, gini. Setelah itu baru dikasih bunganya. Jadi gini, gampang tapi cantik kan? Nah, nanti yang di bagian belakangnya kamu tulis juga seperti itu. Ya. Tuh. Ya, kamu tulis ayatnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, adik-adik, lalu kalian bikin kata-kata seperti ini ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dengan segenap hatiku. Jadi ini semua nanti diisi masuk ke dalam sini. Tuh ya, dimasukin ke dalam sini. Jadi ini ukurannya lebih kecil. Kalian bisa nanti atur. Pakai kertas yang ada sisa aja. Ya. Dimasukin semua. Oleh sebab itu ini namanya dompet kasih. Oke adik-adik, dompet hatinya sudah selesai ya, dompet kasihnya sudah selesai. Nah adik-adik, kalian ingat ya, ini dompet kasih. Jadi yuk kita seperti tema kita, yuk kita saling memaafkan. Kita harus saling memaafkan, jangan simpan kesalahan orang lain, jangan pernah menghitung kesalahan orang. Karena kita juga punya kesalahan loh sama orang lain. Yuk, saling memaafkan ya. Sampai jumpa, bye-bye. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Tika. Selamat tahun baru ya untuk kalian semua. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Lona, ada dari Bunda Susi juga, ada Oma juga doa pembuka, terus ada Kakak Icel. Nah, karena sekarang kita sudah selesai Bina Iman Online ya, kita tutup dengan doa ya, seperti biasa. Adik-adik sekarang tutup mata, lipat tangan. Mari kita mulai berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami sudah bisa mengikuti Bina Iman Online lagi di Januari 2021. Tuhan, ajari kami untuk mampu memaafkan jika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan, mendengarkan cerita tentang kasih dan maaf, juga mendengar cerita tentang Santo Santa, adik-adik mulai sekarang harus belajar untuk memaafkan orang lain ya. Adik-adik belajar, kakak juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk bisa memaafkan orang lain. Karena kita punya kasih. Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita. Masa kita nggak mau mengampuni